Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ratna Kumala dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2H. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa silam. Perjanjian Giyanti ini terjadi antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Jantiharjo. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini di Desa Janti. Dalam pelafalan bahasa Belanda, Giyanti serta secara tertulis dibaca Giyanti. Perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut karena perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Perjanjian ini diawali saat Pangeran Mangkubumi membantu Sunan Pakubuwono II dalam meredakan api konflik tersebut, dan dia mendapatkan imbalan berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, hal itu memicu kecemburuan salah seorang pangeran. Kemudian, ia melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Setelah itu, Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak menjadi milik Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini juga mendorong Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara, Nicholas Harting, mengambil sikap yaitu untuk menyelamatkan daerahnya dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Perundingan ini terjadi pada tanggal 22 September 1754, di mana Nicholas Harting didampingi oleh Breton, Kapten Donkel, dan sekretarisnya W. Fawkes, serta juru bahasanya yaitu Pandeta Bastani. Sedangkan Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Perundingan pertama ini tidak berjalan dengan lancar karena masih ada kecurigaan antara Mangkubumi dengan Harting. Setelah mereka bersumpah untuk tidak melanggar janjinya, perundingan kembali terjadi dan Harting mengusulkan agar Mangkubumi tidak memakai gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang dikuasainya. Tetapi Mangkubumi keberatan atas lepasnya gelar Sunan itu. Mengapa? Karena rakyat telah mengakuinya sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sunan saat Pakubuwono II wafat di daerah Kabanaran. Bersamaan dengan VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapat setengah bagian dari kesultanannya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Harting dengan Mangkubumi yang disampaikan kepada Gubernur VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Perjanjian ini juga menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari.
Hal ini juga menjadi asal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755 terdapat pertemuan untuk pembagian aspek-aspek dan atribut-atribut, yaitu pertama, keris menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, bahasa Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Yang ketiga, tari dan belangkon. Setelah perjanjian Giyanti terjadi, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan kepada VOC. Pada tahun 1755 di bulan Oktober, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian bulan Februari 1756, Pangeran Sambernyawa juga hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta. Pada akhirnya VOC menandatangani Perjanjian Salatiga tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian di wilayah Kasunanan Surakarta yang dikenal menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Beliau juga memiliki tahta, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, masa Gubernur Thomas Stamford dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah setelah lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada keberagaman. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara itu, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekarang dikenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.